Bab 59. Ziarah bersama Maya. Mas, kamu kok segitunya? Sama pembantu rumah tangga. Menyuruh memakai mobil Fortuner. Menyuruh kursus segala. Kata Bella. Pembantu rumah tanggaku itu, suami istri. Dan sudah punya anak satu. Tanpa pembantuku, apalah artinya diriku. Mereka yang memuliakan aku. Rumah bersih dan rapi karena pembantuku. Aku bisa makan dan minum tanpa susah payah. Pakai baju bersih dan sudah disetrika. Ya pembantuku. Sejak ikut aku, mereka mau sholat. Mereka sangat senang dan bahagia. Jadi, aku ingin membalas kebaikan pembantuku. Kalau mereka sudah pintar, akan aku suruh mengurus bisnisku. Aku sangat percaya sama dua pembantuku. Punya pembantu, jangan disuruh kerja terus. Mereka sama seperti kita. Butuh hidup senang dan hidup mulia. Jawab Hamim. Mengapa Mas Hamim kok tidak tinggal di desa Konoha? Tinggal di rumah bersama orang tua juga saudara. Tanya Bella sambil menikmati kopi cappuccino. Aku ingin belajar hidup mandiri. Aku gak mau merepotkan kedua orang tua. Masak orang tuaku yang menyediakan makan dan minumku. Yang mencucikan bajuku. Aku tidak mau. Ibuku jadi pembantuku. Makanya, aku tinggal sendiri di sini. Jawab Hamim. Azan maghrib Mas. Aku tak mandi dulu. Setelah itu kita sholat. Kata Bella. Iya Bella. Aku tak mandi di kamar mandi belakang rumah. Kata Hamim lalu beranjak. Selesai mandi, dan sholat maghrib berjamaah. Hamim duduk di teras depan rumah, sambil menunggu Pak Prio driver malam. Mas, cantik gak? Pakai jubah dan kerudung ini. Tanya Bella lalu duduk di samping Hamim. Cantik. Dasar orangnya cantik, pakai baju apa saja, ya tetap cantik. Puji Hamim. Pak Prio, siapkan mobil BMW ya. Kita ke rumah sakit Harapan. Kata Hamim. Iya Gus. Jawab Pak Prio driver. Pak Prio, tolong, tas dan kantong plastik di mobil Rover itu, dimasukin ke mobil BMW. Perintah Hamim. Iya Gus. Jawab Pak Prio driver. Mas kok pakai sarung? Gak ganti pakai celana? Tanya Bella. Nanti saja, ada baju dan celana di dalam kantong plastik di mobil. Ujar Hamim lalu masuk ke dalam mobil BMW. Tak lama kemudian, mobil melaju pelan meninggalkan rumah. Bagus sekali mobil BMW-mu ini. Nayaman lagi. Kata Bella sambil duduk di samping Hamim. Kamu aku antar pulang ya. Istirahat di rumah. Besok sekolah. Aku mau jenguk Idris dulu di rumah sakit. Kata Hamim. Iya mas. Jawab Bella. Pak Prio. Ke perumahan Geraha Tirta Surabaya. Perintah Hamim. Siap Gus. Jawab Pak Prio lalu menuju arah jalan tol. Kurang lebih 1 jam, mobil BMW berhenti di depan rumah Bella. Mas, aku balik dulu ya. Kata Bella lalu saling cium tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Hamim. Mobil kembali melaju pelan-pelan keluar perumahan Geraha Tirta. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. HP milik Hamim berbunyi, tanda ada telepon masuk via WA. Setelah terhubung. Assalamualaikum Pak Kiai. Sapa Maya. Waalaikumsalam. Jawab Hamim. Pak Kiai, lagi di mana? Tanya Maya. Lagi di jalan. Jawab Hamim. Ada acara gak? Malam ini? Tanya Maya. Gak ada. Hanya mau menjenguk adikku di rumah sakit. Ada apa sayang? Kata Hamim. Iseng. Kamu itu Pak Kiai. Panggil aku sayang. Sayang beneran apa sayang-sayangan? Sahut Maya. Sayang-sayangan saja. Kalau sayang beneran, nanti cowokmu marah. Jawab Hamim. Pak Kiai, aku di rumah sendirian. Papa mamaku lagi ada urusan bisnis ke Jepang. Kamu jemput aku ya? Kamu temani aku jalan-jalan. Ujar Maya. Baiklah, kamu kirim alamat rumahmu. Kata Hamim lalu mematikan HP-nya. Pak Prio, ke perumahan Nirwana sekarang. Ujar Hamim. Siap Gus. Jawab Pak Prio. Tak selang lama, mobil BMW berhenti di pinggir jalan depan rumah mewah nan megah. Maya berjalan keluar pagar dan pintu mobil dibuka oleh Hamim.
Assalamualaikum Pak Kiai. Sapa Maya. Waalaikumsalam. Jawab Hamim lalu Maya saling cium tangan. Kemudian duduk di sebelah Hamim. Tumben pakai saling cium tangan segala. Ujar Hamim. Niru Bella pacarmu. Kamu kok pakai kain sarung baju dan takwa? Emang mau pengajian apa? Ujar Maya. Tadi habis sholat maghrib lalu pergi ke rumah sakit. Malas ganti celana dan kaos. Mau ngajak aku kemana? Tanya Hamim. Ngajak selingkuh kamu Pak Kiai. Mumpung kamu gak ada Bella. Jawab Maya santai. Pak Prio, ke rumah sakit Harapan ya? Ujar Hamim. Siap Gus. Jawab Pak Prio. Driver langsung meluncur ke rumah sakit. Selang setengah jam, mobil memasuki halaman parkir rumah sakit dan berhenti di bawah tiang lampu. Setelah ganti mengenakan celana pendek dan kaos, Hamim keluar dari mobil bersama Maya. Kemudian berjalan menelusuri lorong menuju kamar inap Fik. Assalamualaikum. Seru Hamim. Waalaikumsalam. Jawab Ibu Maria. Kemudian Hamim saling cium tangan. Bagaimana Bu? Keadaan Idris? Tanya Hamim. Keadaannya masih sakit. Kepalanya masih pusing dan tidur saja. Efek obat. Jawab sang ibu. Nanti, kalau sudah sadar dan agak sembuh. Ibu jangan omelin Idris. Jangan dimarahi. Biarin saja Idris yang cerita sendiri. Kata Hamim. Iya Mas. Jawab sang ibu. Bapak sama Mas Andik mana Bu? Tanya Hamim. Bapakmu sama adik pulang sebentar. Habis ini kemari. Jawab sang ibu. Ya sudah Bu, aku mau kencan dulu. Kata Hamim. Kamu itu gak belajar apa? Masih sekolah kok suka pacaran. Suka gonta-ganti wanita lagi. Sahut sang ibu. Mumpung masih hidup di dunia Bu, dan mumpung ada kesempatan pacaran. Assalamualaikum. Ucap Hamim lalu beranjak pergi bersama Maya. Setelah berada di parkiran, Hamim dan Maya masuk mobil. Pak Prio, ke Cafe Dore ya? Kata Hamim. Iya Gus. Jawab Pak Prio. Driver malam. Tak selang lama. Mobil BMW terparkir di halaman Cafe Dore. Ayo sayang, kita makan malam dulu. Ajak Hamim sambil menggoda Maya. Iya Pak Kiai. Jawab Maya lalu keluar mobil. Perasaan, kok kamu sering nongkrong di sini dan makan di cafe ini? Ujar Maya. Cafe ini milikku. Ujar Hamim sambil berjalan digandeng Maya. Kamu itu Pak Kiai, berlagak miskin. Tapi kamu sebenarnya kaya raya. Sahut Maya lalu duduk di sebelah taman cafe. Ini beli cafe, aku cicil. Belum lunas. Masih kurang banyak bayarnya. Mbak Dwi, sini. Kata Hamim sengaja menggoda Maga. Lalu memanggil pramusaji cafe. Siap bos. Ujar Dwi mendekat. Aku minta makan malam 2 porsi. Sop iga dan udang cumi saus 1. Minumnya air mineral 2, serta jus alpukat 1 dan kopi hitam 1. Pesan Hamim. Siap bos. Jawab Dwi pramusaji lalu beranjak. Dengar kabar, katanya. Pak Kiai balikan ya, sama Bella. Tadi aku lihat, sepulang sekolah, kamu jalan sama Bella. Tanya Maya. Iya Maya. Sebenarnya, sejak kelas 1, aku sudah suka sama Bella. Hanya saja, jadian sama Bella, setelah aku naik kelas 3. Jadi, aku tidak bisa melupakan Bella. Waktu Bella ingin ngajak kembali meneruskan hubungan, aku menerimanya kembali. Sebenarnya, aku ingin sendiri. Tapi, aku tak bisa menolak ajakan Bella. Kata Hamim. Permisi bos, ini pesanannya. Ujar dua pramusaji, sambil meletakkan pesanan di atas meja. Terima kasih mbak. Kata Maya lalu menikmati makan malam. Bella itu, gadis yang baik dan cantik. Sayang, satu sifatnya yang tidak bisa berubah, emosian. Belum tahu masalahnya, emosi didahulukan. Jadi, Pak Kiai yang sabar kalau bersama Bella. Kata Maya. Iya Maya. Sahut Hamim. Aku lihat, Pak Kiai sering kencan sama Laura. Bilkis juga Rara dan cewek lainnya. Kata Maya. Aku hanya berteman saja. Sebatas teman, tidak lebih. Bella juga tahu kok. Kata Hamim.
Iya gak apa-apa sih. Walau kamu banyak selingkuhan. Tapi, harus satu yang ada di hati. Tapi, aneh deh. Tiba-tiba, banyak cewek SMA Florida. Pada seneng sama kamu. Pada rebutan ngajak jalan dan membelikan sesuatu sama kamu. Termasuk aku. Ujar Maya sambil tersenyum. Biasa, rezeki anak soleh. Kan aku paranormal, punya ilmu pelet. Sahut Hamim sambil tersenyum. Iya, aku tahu. Makanya kamu dipanggil Pak Kiai sama teman-teman. Kata Maya lalu menyudahi makannya. Selesai makan dan minum, Hamim berkata. Malam ini, kamu gak pulang apa? Iya Pak Kiai. Di rumah aku sendirian. Papa mamaku ke Jepang dan ke Korea. Dalam rangka urusan bisnis. Aku ini anak tunggal. Jadi, gak ada teman di rumah. Hanya pembantu dan satpam saja. Jawab Maya. Ya sudah, tidur di rumahku saja. Nanti aku klonin. Kata Hamim. Iseng. Iya. Sahut Maya. Ayo, kita main ke makam Kiai Sepadan. Mumpung masih sore. Aku juga belum sholat Isya. Ajak Hamim lalu berdiri. Iya Pak Kiai. Sekali-kali aku ziarah ke makam wali. Biar tahu. Nanti mampir beli jubah dan kerudung ya. Kata Maya. Siap. Jawab Hamim lalu beranjak. Mobil BMW meluncur pelan-pelan ke arah kota Sidoarjo. Tak selang lama, mobil berhenti di depan butik baju muslim. Pak Prio, ikut masuk ke butik. Kata Hamim sambil turun dari mobil. Iya Gus. Jawab Pak Prio driver kemudian turun dari mobil. Pak Prio, ambil baju buat sholat 2, sarung 2 sama songkok. Sekalian ambil 2 celana untuk kerja. Dan 2 baju untuk kerja. Kata Hamim. Iya Gus, terima kasih banyak. Ujar Pak Prio lalu mencari baju. Tak lama setelah memilih jubah dan kerudung juga mukena, Maya mendekati Hamim yang duduk di ruang tunggu. Pak Kiai, sudah. Ayo, aku beli 4 jubah 4 kerudung. Sajadah juga mukena dan tasbih. Semua kira-kira 6 juta. Kamu bayarin. Ujar Maya. Iya. Pak Prio. Sudah. Tanya Hamim sambil berjalan ke kasir sambil mengeluarkan kartu ATM dari dalam dompet. Sudah Gus. Jawab Pak Prio yang berjalan ke kasir. Selesai belanja, mobil kembali melaju. Tak seberapa lama, mobil BMW berhenti di tempat parkir area makam. Pak Prio, keluar dulu ya. Kalau mau ziarah, ziarah saja. Kalau mau makan sama ngopi, di warung dekat parkiran itu saja. Non Maya mau ganti baju. Kata Hamim. Iya Gus. Jawab Pak Prio driver lalu keluar dari mobil. Pak Kiai, gak keluar dari mobil. Apa? Atau mau lihat aku buka baju? Seru Maya? Iya. Jawab Hamim lalu keluar dari mobil. Jangan jauh-jauh, berdiri di pintu mobil saja. Teriak Maya. Iya, bawel benjit. Gumam Hamim sambil berdiri menghadap kaca. Tak lama kemudian, Maya keluar dari mobil. Kamu itu Pak Kiai, orang ganti baju. Sempat-sempatnya dilihat. Apa Bella kurang cantik ya? Ujar Maya yang berjalan sambil menggandeng lengan Hamim. Siapa yang melihatmu ganti baju? Memang mobilku murah apa? Hingga kacanya terlihat ke dalam. Itu kaca riben. Walau aku menghadap kaca mobil, gak terlihat dalam mobil. Sahut Hamim. Cantik gak? Pakai jubah pink sama kerudung hitam. Tanya Maya. Cantik. Dasarnya cantik. Pakai baju apa saja, ya tetap cantik. Kamu wudhu sebelah sana. Khusus perempuan. Ujar Hamim kemudian beranjak wudhu. Selesai sholat Isya berjamaah dan baca wirid, Hamim dan Maya ziarah di depan makam Mbah Wali Sepadan. Usai membaca surat Yasin dan tahlil, Hamim menutup dengan doa. Setelah itu, Hamim dan Maya beranjak ke warung Pak Soleh. Pak Soleh, kopi hitam 1, sama cappuccino 1. Pesan Hamim. Siap Pak Kiai. Jawab Pak Soleh, kemudian Hamim dan Maya duduk di atas keramik. Tak lama kemudian. Ini Pak Kiai. Kopinya. Loh. Bunyainya kok ganti lagi? Kata Pak Soleh. Punya bunyai banyak Pak Soleh.
Sahut Hamim lalu menuang kopi panas ke dalam lapik. Kamu habis dari sini. Sama Bella ya? Pak Kiai. Kok, penjual kopi bilang ganti lagi? Bunyainya. Tanya Maya. Iya. Kapan hari sama Bella? Lusa sama Lola. Dan sekarang, sama kamu. Jawab Hamim. Enak sekali hidupmu Pak Kiai. Kemana-mana, bersama wanita cantik. Sahut Maya lalu menyeruput cappuccino. Pak Kiai, selfie dulu. Buat STTS Tiwa sama Facebook. Gak apa-apa ya? Kata Maya. Gak apa-apa. Santai saja. Kan zamannya pamer sekarang. Zaman selfie. Sahut Hamim lalu duduk di sebelah Maya. Kemudian selfie beberapa kali. Takutnya, Bella cemburu dan marah sama kamu. Ujar Maya. Biarin saja cemburu dan marah. Belum jadi suami istri saja. Pakai cemburu segala. Sahut Hamim. Ya sudah, aku enggak kalau begitu. Ujar Maya yang mempunyai sifat cuek. Bab 60. Menggoda pegawai. Ayo pulang, sudah jam 11 malam. Besok sekolah. Kata Hakim, lalu berdiri. Setelah membayar kopi, Hamim dan Maya beranjak masuk mobil. Tak lama kemudian, mobil melaju pelan-pelan meninggalkan area makam. Hehehe, beranda Facebook dan Instagram kurim sekali. Ujar Maya. Kamu bawa seragam sekolah? Tanya Hamim. Ada di dalam tas. Sudah aku siapkan. Jawab Maya. Jam 4:30 pagi, alarm HP milik Hamim berbunyi. Hamim yang tidur di atas sofa terbangun lalu beranjak ke kamar utama. Maya, kamu ikut sholat subuh? Tidak. Sudah jam 4:30 pagi. Ujar Hamim sambil menepuk bahu Maya. Iya Pak Kiai. Ikut sholat. Biar pernah sholat subuh. Jawab Maya lalu beranjak bangun. Selesai mandi dan sholat subuh berjamaah, Hamim dan Maya duduk di teras depan rumah sambil menikmati sarapan roti keju serta segelas susu. Pak Kiai, rumahmu bagus juga ya. Luas nan asri. Ujar Maya. Masih bagus dan luas rumahmu. Nirwana kan? Perumahan paling elit di Indonesia. Hanya ada di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang. Kata Hamim. Iya sih, tapi, perasaan, enakan rumahmu deh. Nyaman dan asri. Kata Maya. Ya sudah, kamu ganti seragam sekolah. Sudah jam 06 pagi. Kata Hamim lalu beranjak ganti baju seragam. Tak lama kemudian, Hamim dan Maya berangkat ke sekolah. Setelah mengikuti pelajaran sekolah, jam 12:30. Bel berbunyi tanda pulang sekolah. Para siswa-siswi meninggalkan kelas satu persatu. Namun, Hamim masih duduk di bangku kelas sambil membaca pesan singkat via WA. Farida. Assalamualaikum. Hamim. Waalaikumsalam. Farida. Mas, ada tanah dijual. Luas 11 hektar. Lokasi pinggiran kota. Katanya kamu cari tanah yang luas di kota Malang. Hamim. Iya. Kamu kirim alamatnya. Dan nomor telepon pemilik tanah. Farida. Iya mas. Habis ini aku kirim. Aku kangen sama kamu. Hamim. Ya kamu pulang saja ke Surabaya. Nanti kita jalan-jalan. Farida. Besok Jumat libur sekolahku. Kamis malam aku pulang mas. Aku naik kereta api saja. Kamu jemput di stasiun Wonokromo ya? Hamim. Iya. Ya sudah, aku mau jalan dulu. Ini lagi di ruang kelas. Nanti kalau mau pulang kamu hubungi aku. Assalamualaikum. Farida. Iya mas. Waalaikumsalam. Mas, lagi apa? Gak pulang kamu? Kok di kelas sendirian? Seru Bella dari balik kaca jendela. Lagi balesin wah, iya. Ini mau keluar. Kata Hamim lalu beranjak keluar kelas. Kita cari makan siang ya? Ujar Bella. Iya. Jawab Hamim sambil berjalan ke pintu gerbang sekolah. Kamu bawa motor apa bawah mobil? Tanya Bella. Bawah mobil. Jawab Hamim. Kalau begitu, aku numpang mobilmu saja. Sopirku tak suruh pulang. Kata Bella lalu pergi menemui sopirnya di depan sekolah. Kang Sutris, pulang dulu saja. Aku pulang sore kalau gak malam.
Perintah Bella pada sopirnya. Baiklah Non. Jawab Kang Sutris kemudian beranjak. Ayo Mas. Ujar Bella lalu masuk ke dalam mobil Rover milik Hamim. Mas Sony, ke Kabupaten Gresik ya, ke makam Kiai Mustajab. Perintah Hamim. Siap Gus. Jawab Sony driver lalu melajukan mobil. Kamu itu Mas, ziarah kubur terus. Gak siang gak malam, ziarah kubur terus. Ujar Bella kurang suka. Kalau kamu kurang suka, aku ajak ziarah ke makam wali. Sekarang, kamu aku antar pulang ya. Ujar Hamim. Jangan Mas, aku ikut. Sahut Bella. Kalau ikut, ya jangan protes. Sebenarnya, aku ingin ngopi di kafe. Tapi, hatiku ngajak main ke makam Mbah Wali Mustajab Gresik. Gak tahu kenapa. Kata Hamim. Iya, aku temani. Sahut Bella. Selang 1 jam, mobil sudah terparkir di area parkir makam Mbah Wali Mustajab. Ayo sayang, ganti pakai jubah sama kerudung. Ujar Hamim lalu keluar dari mobil. Iya Mas. Sahut Bella lalu ganti baju di dalam mobil. Tak lama kemudian, Bella keluar mobil sambil mengenakan jubah warna hijau daun serta kerudung warna coklat muda. Bella, bawahmu kena sekalian. Kita sholat zuhur di masjid. Seru Hamim yang berdiri di bawah pohon. Sudah Mas, ini mukenanya. Jawab Bella sambil berjalan ke masjid bersama Hamim. Selesai sholat duhur berjamaah dan ziarah kubur, Hamim dan Bella berjalan menuju warung yang tak jauh dari lokasi makam. Bu, jualan apa? Tanya Hamim lalu duduk di atas keramik. Jual gado-gado sama rujak dan nasi campur Gus. Ada es dawet dan es kolak. Jawab ibu pemilik warung. Gado-gado Bu, sama es dawet. Seru Bella. Iya Bu Nyai. Jawab ibu pemilik warung. Saya minta rujak agak pedas sama es kolak Bu. Sahut Hamim. Iya Gus. Tunggu sebentar ya. Jawab ibu pemilik warung. Mas Sony, sini. Makan siang dulu. Panggil Mubin. Iya Tuan. Jawab Sony driver lalu beranjak ke warung. Ini Gus, minumnya dulu. Kata ibu pemilik warung sambil meletakkan 2 gelas. Terima kasih Bu, Bu makam Kiai Mustajab ini kok sepi ya? Kata Hamim. Kalau siang gini, sepi Gus. Hanya beberapa orang saja. Tempatnya juga kecil. Kalau malam, lumayan ramah. Kebanyakan, peziarah itu dari luar kota atau dari luar kecamatan. Jawab ibu pemilik warung. Oh, begitu ya Bu. Seru Hamim. Di sini, kebanyakan orang tirakat mencari ilmu Gus. Tirakat kepingin sakti. Ujar ibu pemilik warung. Selesai makan dan minum, Bella membayar, lalu beranjak pulang ke kota Surabaya. Selang 1 jam, mobil memasuki kota Surabaya. Bella, mau pulang? Apa ikut aku? Tanya Hamim. Aku pulang saja ya Mas, sudah sore. Aku tak istirahat dulu. Jawab Bella. Mas Sony, ke perumahan Geraha Tirta. Ujar Hamim. Iya Tuan. Jawab Sony driver lalu melajukan mobil ke arah tengah kota. Tak selang lama, mobil berhenti di depan rumah mewah. Mas, pulang dulu ya. Pamit Bella lalu saling cium tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Hamim. Kemudian Bella keluar dari mobil. Mobil kembali melaju pelan-pelan menuju jalan raya. Hamim menekan nomor telepon menghubungi Ika asistennya. Setelah terhubung. Lagi di mana? Lagi di Cafe Dore Tuan, menemui para penyewa kios, dan beberapa orang yang mau menyewa kamar kos-kosan. Jawab asisten Ika. Ya sudah, kamu lanjutkan. Aku ke cafe sekarang. Ujar Hamim lalu mematikan HP-nya. Selang setengah jam, mobil masuki pintu masuk cafe, kemudian parkir di tempat khusus pegawai. Setelah turun dari mobil, Hamim berjalan sambil membawa tas ransel, lalu duduk di sebelah Ika asistennya. Bos, apa mau dibikinin kopi agak pahit? Tanya Wiji salah satu pramusaji cafe. Mbak Wiji. Tambah cantik saja sekarang. Goda Hamim. Bos ini ditanya, malah menggodaku. Sahut Wiji. Iya, bikinin kopi seperti biasanya. Ujar Hamim lalu mengeluarkan laptop dari dalam tas. Ika,
Sudah pada pulang penyewa kios dan kos-kosan? Tanya Hamim. Sudah Gus, barusan. Jawab asisten Ika. Duduk sini, di depanku. Kamu pesan minum dulu sana. Kata Hamim. Ini masih ada Gus, teh saya. Ujar Ika lalu pindah tempat duduk. Barusan aku ke nomor HP-mu. Ada tanah 11 hektar dijual. Lokasinya di pinggiran kota Malang. Kamu suruh Direktur Holding Real Estate mensurveinya. Kalau menguntungkan dibuat perumahan elit atau perumahan sederhana. Suruh beli saja. Uangnya minta manajer Shinta. Kata Hamim. Iya tuan. Jawab Ika kemudian menghubungi Direktur Holding Real Estate. Ini bos, kopinya. Ujar Wiji Pramusaji. Makasih Mbak Wiji. Ujar Hamim. Sama-sama bos. Kembali kasih. Balas Wiji yang agak akrab sama Hamim. Mbak Wiji, sudah punya pacar belum? Tanya Hamim iseng. Belum bos, masih jomblo. Gak ada yang mau sama saya. Jawab Wiji. Loh, masa? Kamu cantik gak laku-laku? Sahut Hamim. Emang HP dijual bos? Gak laku. Sahut Wiji sambil tersenyum. Gak ada yang naksir saya bos. Wah, sayang sekali ya. Cantik-cantik gak punya cowok. Jeti nganggur gak pernah disentuh. Goda Hamim. Iya bos, kalau libur kerja, gak ada yang diajak kencan, jalan-jalan. Gak ada yang menganding tangan saya. Sahut Wiji. Mau, aku jampi-jampi biar punya pacar yang ganteng. Tanya Hamim sambil menggoda Wiji pegawainya. Mau saja bos. Kan bos Hamim ini banyak tamunya di cafe ini. Sering ngasih syarat orang. Tapi, punya kekasih ganteng. Buat apa bos? Kalau nganggur. Gak mau kerja. Makan hati nanti. Kalau bisa, selain ganteng, juga pekerja keras. Dan kaya gitu loh bos. Ujar Wiji. Kalau kamu punya kekasih kaya raya, kamu gak bakal kerja di kafeku lagi. Kamu bakal keluar dari sini. Sudah. Punya kekasih yang sederhana saja. Asal hot. Kamu punya kekasih ganteng kaya raya. Bisa mati muda kamu. Kata Hamim. Kok bisa bos? Tanya Wiji. Dengerin ya, kalau punya kekasih ganteng dan kaya raya, rawan selingkuh. Kalau kamu sudah agak tua dikit, bakal ditinggalin sama suamimu. Dan suamimu akan cari istri muda, yang casingnya steril. Yang lebih cantik dan lebih muda dari kamu. Karena suamimu kaya. Dan kamu bisa dibuang di tempat sampah. Kamu ingat-ingat, suami ganteng itu banyak yang naksir. Ujar Hamim. Iya bos, benar juga yang bos Hamim katakan. Kalau begitu, minta jodoh yang setia saja bos. Yang bisa membahagiakan saya luar dalam. Atas bawah, depan belakang, kanan kiri. Ujar Wiji. Kayak ban mobil saja. Pakai luar dalam. Bab 61. Kecelakaan. Siap.